saya akan sampaikan melalui video tentang apa yang informasi terkait dengan isu 300 triliun. Silakan. Kalau memang ada hal yang perlu tertutup, Pak Kepala nanti tinggal sampaikan saja. Tapi kalau nggak ada, karena ini udah terbuka, ya mendingan terbuka aja seada-adanya. Setuju ya Pak Kepala ya? Saya ikut pimpinan saja. Terima kasih Pak Roni, pimpinan. Saya cuma ingin mempertegas saja Pak Ipan. PPATK yang diekspos itu TTPU atau bukan? TPPU, pencucian uang. Yang 300 itu TTPU? Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan. Enggak, tegas saja. TPPU? TTPU? Ya. Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan begitu? Bukan. Dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 2010. Disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU. Dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak adalah penyidik tindak pidana asal. Di forum di ruangan ini juga saya pernah bertanya. Laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum, ya, itu ada tindak lanjut nggak? Ya, dijawab waktu itu ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjuti, kan begitu? Ya. Waktu jawaban Pak Ipan begitu kan? Ya. Dalam kasus 300 triliun lebih ini, Mantap kali dipakai. publik melihat ini TTPU, ada pencucian uang. Makanya jadi rame gitu. Nah, di rapat Komisi 3 ini, saya ingin mempertegas. Karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini. Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan Kepala PPATK. Agar pansus ke depan tidak kayak gosokan maju mundur. Makanya penegasan bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang itu yang paling penting. Jadi ada pencucian uang Pak Ipan ya? Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang. Oke. Tadi dinyatakan di situ tidak ada pencucian uang, saya juga nggak tahu itu statement dari siapa. Oke. Yang ingin saya lihat, data-data itu akan bisa dikasih ke Komisi 3 nggak agar kita jadi bahan untuk rapat pansus? Yang rekap itu? Rekap. Ya, karena sudah kami serahkan kami eskalasi ke Komite Koordinasi Nasional, informasinya akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua Komite Nasional. Oh jadi Pak Mahfud. Pak Mahfud yang akan menyerahkan. Kami bisa minta ke
PPATK nggak Komisi 3 sebagai mitra yang juga tentunya harus dilaporkan. Iya, melalui Pak Ketua Komite, Pak. Pak Ketua Komite. Iya. PPATK tidak bisa langsung memberikan ke Komisi 3. Bisa, tapi sekarang karena sudah kita ke Ketua Komite, beberapa kali dalam case per case kita pernah serahkan kepada Komisi 3. Iya. Fotokopinya nggak bisa? Foto bisa saja. Oh bisa. Iya. Jadi saya tegaskan, data-data yang berkaitan dengan itu bisa diminta Komisi 3 kepada PPATK. Iya, rekapnya bisa, iya. Oke. Iya. Karena ini penting. Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya itu di mana aja nih? Ya. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimain-mainkan ya oleh Departemen Keuangan. Nah, data ini Sekretariat kirim surat untuk diminta agar kita lihat, ya, agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya, bukan angka 300 triliun lebih aja, tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Kenapa? Kalau dilihat laporan beberapa kali rapat kita dengan PPATK, PPATK ini kan sangat bagus, luar biasa, proaktif. Selalu memberikan informasi yang bagus kepada penegak hukum. Tapi sebaliknya, penegak hukum tidak terlalu serius, ya, merespon tentang catatan-catatan PPATK. Ya. Ini juga tolong sekretariat dicatat rapat-rapat kita dengan mitra, kejaksaan, kepolisian, KPK. Kita akan tanya ini. Ya. Agar ke depan, apa catatan-catatan yang diberikan PPATK, itu jadi dasar juga di samping rekomendasi-rekomendasi BPK. Agar ini bisa jadi bahan rapat-rapat kita dalam rangka penegakan hukum, dalam rangka meningkatkan pendapatan negara untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di sektor penegakan hukum. Kalau tadi dibilang bahwa ini ada unsur pencucian uang, ada pertanyaan yang bukan wilayah PPATK. Ada wilayah polisi, ada wilayah Kejaksaan Agung, ada wilayah KPK. Ya. Jadi data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseriusi informasi ini. Kalau kita bicara 300 triliun, 400 triliun, nggak ngerti kita. Yang mana pencucian uangnya? Ya, siapa pelakunya? Ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan sejumlah orang, misalnya siapa alun-alun itu? Ya. Atau ada alun-alun yang lain, jumlahnya 300. Apakah itu? Atau memang ini kelembagaan? Ya. Apakah ini kelembagaan? Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak beres. Atau tikus-tikus di kelembagaan itu. Nah, dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan. Memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti alun-alun itu gitu loh. Silakan Pak. Maaf, ya, izin pimpinan. Jadi 349 miliar 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan. Tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu, ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh-jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian. Interupsi aja kalau mau. Interupsi pimpinan. Boleh. Interupsi pimpinan. Baru nih. Satu-satu dulu aja, biarin nanti kalau Pak Desmond sudah merasa oke, nanti ntar teman-teman silakan. Lanjut aja dulu. Terima kasih Aja dulu, Pak pimpinan. Irwan. Lanjut aja. Terima kasih pimpinan. Jadi itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana korupsi itu penyidik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya adalah KPK. Lalu pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN, itu bukan berarti ada tindak pidana narkotika yang ada di BNN, bukan. Itu terkait dengan tusi BNN. Sama pada saat bea cukai maupun pajak, itu karena memang urusan kepabeanan ekspor impor itu bea cukai. Pasal 74 yang mulia semua bikin itu kan penjelasannya mengatakan bea cukai adalah penyidik tindak pidana asal. Nah kemudian perpajakan itu yang angkanya besar. Nah oleh masyarakat, ya kesalahan kami juga, literasi publik kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya adalah diterjemahkan itu terjadi di Kementerian Keuangan. Tidak begitu. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Pimpinan mumpung pas ini saya interupsi dikit aja. Saya mau ngutip pernyataan Pak Mahfud. Ntar dulu, sebentar. Supaya nanti ininya kanan kirinya baik. Iya, bukan maksud saya biar nggak lepas dari konteks ini, Pak. Ntar dulu, Pak Desmond dulu lanjut bentar, Bib. Izin pimpinan. Terima kasih pimpinan. Window-nya sudah kebuka, ya. Tidak bulat 300. Tadi udah Pak kawan-kawan sudah paham. Karena kawan-kawan sudah paham window-nya, saya cukup dilanjutkan sama teman-teman. Silakan. Interupsi dikit pimpinan. Interupsi pimpinan.